Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dinisha Ramadia. So today I will teach you about how to make an appointment. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang how to make an appointment yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang artinya kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah janji dalam bahasa Inggris. Pasti kalian banyak menemukan situasi di mana kalian ingin membuat janji, entah itu dengan guru, teman, dokter, ataupun orang-orang terdekat kalian. Nah, hari ini kita akan ada 4 sesi yang perlu kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan memahami konteks-konteks tentang kapan kita membuat janji. Seberapa penting juga itu sebuah janji. Dan yang kedua, kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat janji dengan orang lain. Yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai berbagai media yang dapat digunakan untuk membuat janji. Dan yang keempat atau yang terakhir, akan ada sebuah dialog tentang bagaimana membuat janji serta ada beberapa latihan sederhana mengenai dialog tersebut. Now let's start the class. Okay, as you can see here, now I have 3 situations that you want to look at. First, Arin has a wisdom teeth to take it out and need to see a dentist. Arin memiliki gigi bungsu yang harus dicabut dan dia perlu bertemu dengan dokter gigi. Yang kedua, Arin wants to visit Subin on his office. Arin ingin mengunjungi Subin di kantornya. Dan yang ketiga, Arin needs to see the dance teacher to discuss about her new project collaboration dance with Subin. Arin ingin menemui guru dance-nya untuk membahas tentang proyek kolaborasinya bersama Subin. Nah, menurut kalian, kalau kita ingin bertemu dengan orang lain, apakah kita perlu membuat janji terlebih dahulu? Atau langsung datang saja ke tempat tersebut, orang tersebut? When you want to meet someone, it is very recommended to make an appointment before. Sangat direkomendasikan untuk membuat janji terlebih dahulu. Itu sangat sulit, lama, saya lebih suka yang datang aja. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikiran seperti ini ya. But it will be better if you make an appointment before. Why would I do that? Kenapa harus membuat janji terlebih dahulu? Karena coba bisa nggak dibayangin nih, kalau kalian sudah menempuh perjalanan jauh, tetapi orang tersebut sedang pergi. Seperti contoh situasi nomor 1. Arin needs to see a dentist. Arin mau bertemu dengan dokter gigi, tapi kalian belum membuat janji. Nah, bisa aja saat kalian sampai di klinik yang kalian tuju, dokter tersebut sedang libur atau pasiennya sudah penuh. Atau juga bisa contoh yang kedua, Arin wants to visit Subin. Tapi saat itu Subina sedang pergi atau nggak datang ke kantor. Nah, hal tersebut bisa saja terjadi apabila kalian tidak membuat janji terlebih dahulu. Sudah berjalan jauh, tetapi pas sampai di tempat tujuan tidak ada orang tersebut, itu akan sangat mengecewakan. That's why it is very recommended that you have to make an appointment with someone else before. Now, I want you to look at the dialogue here. Di dalamnya terdapat hal mengenai bagaimana cara membuat janji dalam bahasa Inggris dan juga contoh-contoh ungkapan dalam bahasa Inggris. Okay, now let's read together. The situations. Arin wants to meet Subin on his office. Dalam percakapan kali ini, dalam dialog ini, ada resepsionis dan juga Arin. Di sini resepsionisnya memulai dengan sapaan, begitu juga dengan Arin. Resepsionis, good morning, welcome to Hybe. What can I do for you? Arin menjawab, good morning, I'm Arin. I'm here to meet your Subin to do a collaboration dance with him. Receptionist asks her, have you met the appointment with him? Apa kamu sudah memiliki janji dengan dia? Arin pun menjawab, yes, I have. Yesterday, he called me and told me to come to his office at 11 o'clock. Resepsionis pun menjawab, but Subin is not available at 11 o'clock and he is still at the fan sign. Would you mind to waiting him? Di sini resepsionis memberitahu bahwa Subinnya tidak bisa datang pada pukul 11. Apakah Arin bisa menunggu? Arin pun menjawab, sure, but how long has it been? And what time does the fan sign is over? Di sini Arin menanyakan kapan itu selesai, fan sign itu tersebut selesai. Resepsionis pun menjawab, it start at 10 o'clock and probably will be over at 12:30. If you mind to waiting him, you can wait him on our cafeteria. Resepsionis itu memberikan suggest atau memberikan saran agar Arin bisa menunggunya di kafetaria karena Subin tidak bisa datang. Arin pun bilang, oh, I see. I will waiting for him on the cafeteria then. Would you mind to inform Subin that I with him on the cafeteria?
Receptionist, sure. The protocol team will bring you to the cafeteria. Arin said thank you, and receptionist said you're welcome. Nah, contoh di atas adalah contoh Arin dan juga resepsionis saat memastikan sebuah perjanjian pertemuan yang sebelumnya telah dilakukan melalui telepon bersama Arin dan juga Subin. After we read the dialogue together, now we have the questions to answer. And let's see. Question number 1. What is the purpose of the meet? Tujuannya tadi kira-kira apa nih? Tadi kita sudah membaca panjang lebar tentang dialognya. Yes, the purpose is to meet Subin to do a collaboration dance on his office. Okay, now question number 2. Where does the receptionist work at? Nah, kalau tadi pertanyaannya itu tentang Subin, kali ini tentang resepsionisnya. Nah, kalau ada pertanyaan where, itu pasti jawabannya nama tempat, di mana resepsionis itu bekerja. As you can see at the dialogue, the receptionist is work at Hy-Vee. Okay, next question number 3. Who does Ari wants to meet? Kalau pertanyaan who sudah dapat dipastikan bahwa jawabannya adalah seseorang atau orang ya. Dengan siapa tadi kira-kira Arin ingin bertemu? Yes, Arin wants to meet Subin. Di sini Arin ingin bertemu dengan Subin. Next, questions number 4. Is Subin available at 11 o'clock? Nah, kira-kira tadi Subin bisa nggak tuh ketemu jam 11? The keyword of the question is available. As you can see, Subin is not available at 11 o'clock and he is available at 12:30. Di sini Subin tadi yang seperti kita lihat, Subin nggak bisa datang pada pukul 11, tapi dia bisa pada pukul 11:30. Okay, last questions number 5. What receptionist suggests to Arin when she is waiting for Subin? Apa yang resepsionis sarankan saat Arin sedang menunggu Subin tadi? Yes, the receptionist suggests that Arin can waiting Subin on the cafeteria. Nah, mudah banget bukan untuk menjawab dan memahami tentang bagaimana membuat janji dalam bahasa Inggris melalui sebuah contoh dialog. Now you can see how important the appointment is and now why you need to make an appointment before. Before we close the class, I will give you a solution so you could make your own simple dialogue. Let's see. Yang pertama, membuat salam sapaan atau greeting. Seperti yang di atas tadi, resepsionis, good morning or good afternoon or good evening. Yang kedua, memberikan maksud dan tujuan kalian. Misalnya, kalian bermaksud untuk membuat janji untuk memeriksa keadaan kucing kalian ke dokter hewan. Nah, itu kalian sebutkan setelah memberikan salam sapaan. Yang ketiga, kalian perlu menanyakan she or he accepted or declined your appointment. Dia menerima atau menolak ajakan kalian. Yang keempat, berikan keterangan waktu dan juga tempat yang jelas dalam melakukan sebuah janji pertemuan. Karena hal tersebut sangat penting untuk sebuah pertemuan. Yang terakhir, ucapkan sampai jumpa dan juga terima kasih. Oke, dengan solusi di atas, saya yakin kalian dapat membuat latihan teks, dialog sederhana dengan mudah dan juga dengan baik. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini mengenai how to make an appointment. I hope you can understand this material and don't forget to practice at home. Sekian untuk hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.